Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sanjay Family Official. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang salah satu postingan dari salah satu tokoh dari Pulau Bali ya. Jadi saya lihat Instagramnya baru-baru ini itu beliau postingan di mana di sana tuh ada beberapa video kompilasi gitu ya di Instagramnya, memberitahukan tentang adanya bencana alam yang ada di Jawa Tengah, khususnya di daerah Demak, Kudus, ada Grobogan dan sekitarnya itu ya, di mana di situ ada banjir besar ya. Dan kemudian beliau dalam video-video itu ada, bukan beliau ya, tadi mungkin administrasinya atau adminnya itu menguploadnya, terus tentunya sudah mendapatkan izin dari beliaunya, berarti beliaunya tahu. Nah, terus di video-video itu tuh intinya menceritakan bahwasannya banjir yang terjadi di Demak, Kudus, Grobogan dan sekitarnya itu adalah bentuk daripada menjadi nyatanya ramalan Sabdo Palon Meyo Genggong. Terus saya lihat juga komen-komennya itu biasanya Hindu bangkit lagi atau budaya bangkit lagi, pokoknya intinya seperti itu, kejayaan Majapahit kembali. Ada yang komen bahwasanya ini adalah akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Raden Patah alias Demak kepada Majapahit ya, yang menggulingkan Majapahit. Masa kejayaan Nusantara akan kembali lagi, ini seperti itu. Nah, tapi komen-komen seperti itu, apalagi yang berdasarkan ada yang mendasarkannya pada ramalan atau istilahnya bukan ramalan ya, mendasarkannya pada Sabdo Palon dan Meyo Genggong itu kurang tepat. Karena apa? Karena Sabdo Palon Meyo Genggong sendiri, serat itu atau kitab itu atau entah sebutannya apa, itu adalah ciptaan atau buku yang baru saja ditemukan atau diciptakan di abad 20 ya. Di abad 20 itu sudah tahun 1900-an, mendekati berdirinya Budi Utomo. Itu dibuatnya di masa-masa itu gitu. Dan sekaligus Sabdo Palon itu adalah tokoh ahistoris ya, yang tidak ada, yang adanya hanya di alam bawah sadar, di mitos, yang karena pengaruh dari serat Sabdo Palon Meyo Genggong itu. Saya sendiri pun adalah pengagum beliau ini ya, karena beliau ini adalah orang yang sangat care terhadap masyarakat Bali. Ketika ada masyarakat Bali yang mengalami kesusahan, itu beliau itu cepat tanggap terhadap hal tersebut. Jadi beliau ini pada dasarnya orang yang baik, yang tahu aspirasi dari masyarakat Bali, dan beliau sangat care dengan hal-hal yang bersifat Hindu ya, misalnya candi gitu, beliau sangat care. Bahkan beliau itu mengunjungi candi-candi di Jawa Timur. Bahkan menginisiatif terbentuknya tempat atau pura kecil di Prambanan ya, atau tempat doa di Prambanan gitulah. Itu juga inisiatif dari beliau juga salah satunya. Nah, jadi untuk fenomena yang terjadi di Demak, Kudus, Grobogan dan sekitarnya, yaitu banjir itu memang kondisi alamnya memang seperti itu ya. Alamnya sudah rusak, perubahan iklim juga, jadi itu saling mempengaruhi, dan terjadinya hal tersebut itu banyak faktor yang mempengaruhi ya, perubahan iklim. Kemudian memang pantai utara Jawa sudah menurun permukaan tanahnya itu turun. Jadi kalau terjadi hujan yang besar pasti akan banjir ya, misalnya Semarang dan Demak, Kudus gitu ya. Dan tanggul-tanggul juga perawatannya kurang, jadinya jebol. Itu sering sekali terjadi di situ, bahkan rangkaian jalur kereta apinya sampai dialihkan gitu. Itu beberapa kali saya ngalami seperti itu. Semarang itu sudah langganan banjir ya. Nah, jadi itu kita melihatnya harus objektif, tidak tendensius ya. Bahkan di situ pokoknya intinya di akhir video itu ada video yang memberikan kesimpulan, yaitu intinya itu masyarakat Nusantara diminta kembali ke kepercayaan lama gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi itu kurang tepat ya, karena ya itu tadi, Sabdo Palon itu bukan tokoh historis, bukan tokoh sejarah, tidak ada dalam sejarah. Kemudian ada juga dihubungkan dengan Demak ya, dan Demak
menyerang Majapahit itu pun juga ada alasan yang sangat masuk akal ya, kenapa kok diserang. Jadi pada waktu itu memang setelah perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Wirabumi, yang hasilnya Wirabumi kalah ya. Jadi perang yang lama itu berkepanjangan itu tuh memang sudah menghancurkan segala sendi yang ada di Majapahit ya. Dan ini perangnya bukan perang dengan dua kerajaan loh ya, ini masih dalam satu keluarga, ini masih dalam satu kerajaan Majapahit itu sendiri. Jadi perebutan kekuasaan, perang Paregreg itu perang antar bangsawan gitu ya, perang ambisius untuk memperebutkan kekuasaan yang membuat stabilitas Majapahit itu kacau dan akhirnya melupakan wilayahnya yang besar, Majapahit yang besar itu, dan akhirnya tuh wilayah-wilayah itu memisahkan diri karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, istilahnya seperti itu. Dan tentunya mereka memisahkan diri, mendirikan pemerintahan sendiri karena tidak diurus. Ya, ini juga harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwasanya wilayah-wilayah terluar itu juga harus mendapat perhatian. Kalau enggak nanti ya akan lepas ya. Jangan mengulangi kesalahan Majapahit. Jadi tidak boleh menyalahkan karena kesalahan Demak, bukan. Jadi ini faktornya tuh banyak. Perang Paregreg kemudian membuat sistem kacau, ekonomi kacau. Dan pada waktu itu Demak berkembang pesat karena Demak fokus dalam perdagangan, pelayarannya di pesisir utara Jawa, di mana itu merupakan pusat perdagangan, jalur antar negara, perdagangan, hubungan internasional di sana, tentunya Demak lebih berkembang. Ya. Apalagi Demak maksudnya tuh di banyak orang-orang berdagang di sana ya, dari Arab, dari Persia, itu semuanya di sana, tentunya ya Demak lebih cepat berkembang. Nah, rakyat Majapahit yang kala itu ekonominya merosot, ya pertaniannya hancur, tidak terurus, itu akhirnya tentunya berpaling kepada kerajaan yang sedang berkembang, yang memberikan harapan yang lebih jelas daripada Majapahit yang saat itu sudah remuk redam istilahnya itu. Nah, sehingga ya akhirnya ya rakyat akhirnya membela Demak, akhirnya ya lebih condong ke Demak daripada ke Majapahit yang sudah hancur gitu ya, sulit untuk bangkit lagi. Nah, dan kemudian pada waktu itu Girindrawardhana itu mengalihkan ibu kota Majapahit yang awalnya di Trowulan, yang merupakan awalnya itu pusat ya, karena perang itu Trowulan menjadi hancur ya, tidak stabil, akhirnya memindahkannya ke Daha. Nah, Majapahit versi yang sekarang ini di bawah pimpinan Girindrawardhana itu tentunya sudah kobol-kobol istilahnya ya. Nah, dan merasa terdesak oleh himpitan perkembangan keraton Kesultanan Demak. Akhirnya Girindrawardhana ini berdasarkan beberapa catatan ini meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka. Ya, Portugis sendiri adalah penguasa Malaka pada saat itu. Ya, nah bagi Demak, kedatangan Portugis ke Jawa ini kalau datang itu bisa menjadi ancaman, sehingga Demak itu menyerang Majapahit yang sedang dipimpin oleh Girindrawardhana di Daha, karena ancaman Portugis itu tadi, karena Daha Majapahit mau meminta bantuan ke Portugis gitu ya, akhirnya diserang. Nah, itu akhirnya runtuh, Girindrawardhana kabur ke Bali, ke Banyuwangi gitu ya. Dan itu adalah akhir dari Majapahit. Jadi bukan semata-mata hanya karena Demak. Ya, tidak seperti itu. Kita harus melihatnya secara global. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk dalam menyikapi hal tersebut jangan langsung dihubungkan dengan Sabdo Palon ya. Jadi sangat tidak objektif nantinya. Jadi seperti itu. Jadi emang kembalinya kejayaan Nusantara itu tidak harus seperti dulu lagi, tidak, karena kejayaan masa lalu juga pasang surut ya, naik turun gitu ya. Bahkan Majapahit itu beberapa kali mengalami pasang surut ya. Misalnya pada masa Jayanegara ya, Jayanegara itu raja kedua setelah Raden Wijaya itu juga mengalami surut karena banyak pemberontakan ya. Itu kemudian ada perang Bubat ya, konon kalau itu terjadi ya, Hayam Wuruk meninggal, Gajah Mada sudah tidak ada di Majapahit, itu akhirnya membuat Majapahit itu goyah ya, akhirnya perang Paregreg itu. Jadi
kita harus melihatnya secara objektif. Itulah intinya. Di video tersebut itu, di akhir video kan mengajak untuk kembali ke kepercayaan lama ya. Nah, kalau kepercayaan lama di masyarakat Jawa itu bukan Hindu Buddha ya, karena sebelum Hindu Buddha datang itu masih sudah ada kepercayaan lokal setempat, yaitu apa itu namanya, kejawen ya, kapitayan, ada juga menguri-nguri pepunden ya, atau leluhur. Makanya banyak ditemukan punden-punden berundak. Bahkan Borobudur sendiri adalah akulturasi antara Buddha dan lokal setempat Jawa, yaitu punden berundak itu. Makanya Borobudur kan berundak-undak. Bahkan di Gunung Padang itu sudah ada punden berundak ya. Gunung Padang sendiri adalah punden berundak untuk menguri-nguri pepunden atau leluhur. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi melihat segala sesuatu harus objektif, jangan tendensius dihubung-hubungkan dengan kepercayaan tertentu, dengan mitos-mitos tertentu yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Nah, itu saja. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nikmati video-video yang lain di channel Sanjaya Family Official. Sampai jumpa.